al-waqt, waktunya. Ya, dalam hidup ini modal manusia adalah waktunya. Jadi waktu itu adalah modal yang Allah berikan kepada setiap manusia. Karena namanya modal, tentunya antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang dikasih modalnya kecil, ada yang dikasih modalnya besar. Ada yang modalnya cuma 1 hari, tapi dia langsung dapat keuntungan yang luar biasa, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang modalnya 100 tahun, ada yang modalnya 200 tahun, ada yang modalnya 1000 tahun, ya, ada yang modalnya 40 tahun. Nah, rata-rata modalnya umat Nabi SAW 60 sampai 70 tahun, rata-rata. Maka harus secara sistem ya, secara sistem sunnatullah, harus ada keadilan. Harus ada keadilan karena Allah Maha Adil. Gak mungkin Allah tidak adil. Karena itu kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan yang paling tinggi, ya, kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan yang paling tinggi itu bisa diraih oleh dia yang modalnya kecil maupun yang modalnya besar. Ya, baik yang modalnya kecil maupun yang modalnya besar. Sama-sama bisa dapat yang tertinggi, dapat yang termulia, dapat yang terhebat. Itu sudah jadi keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah buat sistem. Ya, Allah buat sistem, Allah buat satu jalur ya, jalur kehidupan. Kalau kita lewati itu, modalnya berapapun, gak butuh waktu lama, bisa langsung ke puncak. Ya, gak butuh waktu lama, bisa langsung ke puncak. Contoh, modalnya Nabi yang paling sedikit modalnya, kalau dibilang usia itu modal, maka adalah dari sekian banyak Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad SAW termasuk yang modal waktunya sangat sedikit. Beliau wafat usia 63 tahun. Tapi ada jalur yang ditempuh oleh Nabi SAW dalam waktu cuman singkat sampai Sidratul Muntaha. Langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan itu tidak bisa dicapai oleh Nabi dan Rasul yang hidupnya ribuan tahun. Nah, di situ ada pelajaran. Kalau begitu dalam Islam ini, siapapun manusianya tak kenal usia, dia bisa jadi wali yang tertinggi. Ya, tak kenal usia, dia bisa jadi wali yang tertinggi. Ya, kadang wali yang tertinggi itu usianya baru 17 tahun. Kadang baru 18 tahun. Ya, kadang baru usia 20 tahun. Maka udah mencapai derajat kewalian yang tertinggi. Nah, gimana itu biar bisa mendapatkan itu? Maka syaratnya adalah satu, enggak ada yang lain. Tahu jalannya. Ya, tahu jalurnya. Tahu poin-poin mana yang kalau itu diambil langsung bisa loncat. Ya, mendahului yang lain. Ya, misal kita naik mobil dari Solo mau ke Surabaya. Ya, dari Solo mau ke Surabaya. Lewat Palur, ya lewat Palur arah Sragen. Kalau enggak tahu jalurnya, lurus ke Sragen. Ya, atau enggak tahu jalur yang cepat tadi ya, dia akan lurus terus ya ke arah Tawangmangu. Tapi buat orang yang sudah paham jalurnya, sampai di pintu tol belok kiri, masuk tol dia. Begitu masuk tol, sama-sama waktunya 2 jam, yang 2 jam hampir masuk Surabaya, yang 2 jam ini mungkin baru sampai Ngawi, yang 2 jam mungkin baru sampai Sarangan, masih jauh dari Surabaya, yang lewat tol sudah ada di depan pintu tol. Bisa paham ya?
Wah, ada lagi yang sudah jalan 2 jam. Sudah jalan 2 jam ke arah Surabaya, tapi nggak lewat tol karena nggak tahu ilmunya. Saya nyusul belakangan lewat tol. Ya lewat tol. Ternyata 2 jam. Kemudian dia sampai Surabaya, saya juga sampai Surabaya. Kok bisa nih, terpot 2 jam tapi kok nyampenya sama. Yang lebih hebat lagi, Ustadz Iis. Ya, ternyata dia berangkat paling akhir, nggak nyampe 1 jam udah di Surabaya. Orang nanya, kok bisa? Ada pesawat bro. Ya saya naik pesawat. Maka saya nyampe lebih cepat. Oh ternyata Mas Agus Setioko lebih hebat. Dia pakai ilmunya, muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Cuman duduk, tiba-tiba sampai di Surabaya. Kalau tahta Balkis yang sebesar musola Ar-Raudhah bisa saya pindah, masa cuman pindah diri ke Surabaya nggak mampu. Masya Allah. Nah ini contoh. Ratu Balkis itu tahtanya katanya, menurut beberapa riwayat yang biasa saja, itu salathina dhira'an. Ya, lebarnya 30 lengan, panjangnya 30 lengan, tingginya 30 lengan. Berarti kurang lebih itu 18 kali 18 kali 18 meter. Seukuran musola itu. Itu singgasananya Ratu Balkis. Ya, Ratu Balkisnya seberapa gedenya ya? Kalau singgasananya seperti itu. Jadi modalnya setiap orang itu beda-beda, tapi kesempatannya untuk sukses sama. Nah, gimana biar sukses? Kepiawaian di dalam mengelola waktu. Ya, kepiawaian dalam mengelola waktu. Ilmu mengelola waktu itu nomor 1, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah dan para ulama yang lain adalah al-istiqamah. Keajaiban waktu itu akan muncul ketika seseorang istiqomah di waktu-waktu tertentu. Makanya Islam pertama kali mengatur keistiqomahan umatnya, ya, hambanya Allah Ta'ala diatur keistiqomahannya di 5 waktu. Ya di 5 waktu, dikunci ini. Di awal pagi, di awal malam, dikunci, betul ya? Subuh sama maghrib. Kemudian geser sedikit, permulaan siang dan permulaan menuju malam, artinya akhir siang. Di mana itu? Di zuhur sama asar. Setelah itu dikunci lagi, betul-betul udah masuk waktu malam. Yang udah malam pekat, itulah waktu isya. Kesemua waktu itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalian istiqomah ibadah, usia kalian mengalahkan usia para anbiya wal mursalin yang sebelum kalian. Makanya walaupun kita ini umat yang terakhir, masuk surga paling awal. Umat yang umurnya paling pendek, ya, tapi nilai amalnya paling besar. Karena sama Allah Ta'ala dikasih bocoran, ya, dikasih rahasia-rahasia, biar bisa mengalahkan umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Allah yang ngasih. Kenapa? Karena Allah cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah di waktu-waktu tertentu. Karena itulah baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk perhatian betul-betul kepada waktu. Zikir di pagi hari, zikir di sore hari, zikir di tengah malam. Sedekah di pagi hari, dikasih setiap waktu itu ibadah. Cuman dikasih kunci istiqomah. Nah, waktu yang kita istiqomahkan itulah yang nanti akan membuat kita tiba-tiba naik pangkatnya luar biasa. Makanya nanti kalau antum pelajari biografinya para wali, nggak ada wali yang tidak mengatur waktunya. Para wali itu sama waktunya disiplinnya luar biasa. Waktunya itu dijaga sedemikian rupa. Ini waktu saya untuk baca sholawat, nggak akan digeser untuk yang lain. Ini waktu saya ke pasar, nggak akan digeser untuk yang lain. Saya masih ingat guru saya Habib Anis itu, rahimahullah, setiap pagi dan sore
99,99% kalau nggak ada alangan pasti ke tokonya. Jam 9, jam 10, jam 11 pagi itu. Ya, setengah 10, jam 10, jam 11 itu waktunya ke tokonya Ar-Riyadh. Nanti sore habis asar jam 4 lewat itu ke tokonya. Sampai di akhir usia sebelum beliau masuk rumah sakit yang kemudian beliau akhirnya meninggal di 14 Syawal. Itu di bulan Ramadan beliau dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sakit. Beliau itu masih membuka toko di ruko-ruko Masjid Riyadh, kemudian sore hari ya menjelang waktu berbuka sudah duduk di kursinya sambil menunggu siapa yang mau beli, istiqomah. Enggak akan digeser itu, mau alasan sakit apa enggak, istiqomah. Itu para wali, ciri-cirinya begitu. Kemudian waktu belajar dan mengajar, siang hari, enggak digeser. Walaupun istrinya meninggal dunia, saat membaca kitab Sahih Bukhari, hari itu pengajian Sahih Bukhari tidak libur. Jenazah dimandikan di dalam, beliau baca Sahih Bukhari di luar bersama saya dan beberapa murid-murid dan sahabat-sahabat yang lain. Istiqomah. Nah kalau kita mau jadi waliullah, mau jadi orang yang sukses, kok enggak bisa istiqomah di waktu-waktu tertentu atau enggak ada waktu yang istiqomah, itu jauh dari kata sukses. Karena hampir enggak ditemukan kambing yang sukses. Enggak. Ya, karena kambing itu enggak istiqomah, dia mau makan ya semaunya. Ya kambing itu enggak istiqomah, dia mau berhubungan dengan pasangannya ya semaunya. Kambing itu mau tidur ya semaunya, kambing mau minum ya semaunya. Manusia enggak boleh sama dengan kambing. Makanya nanti kalau kita baca kitab Al-Hikam dan sejenisnya, siapa yang enggak punya murid, maluh warid. Siapa yang enggak punya keistiqomahan dalam zikir tertentu, maka enggak akan dapat karunia ilahiyah. Syaratnya istiqomah, kuncinya di situ. Kuncinya adalah isi waktu ya dengan amal soleh seperti yang sudah diajarkan orang-orang soleh, tapi istiqomah. Nanti yang sedikit itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa mengalahkan orang-orang yang udah hidup 20 tahun sebelum kita. Sama-sama ini kita baru lahir, tidak lama kemudian ada orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun depan kita, ternyata bisa kita kejar. Ya ngejarnya dengan cepat. Kenapa bisa seperti itu? Tahu jalurnya, ya tahu jalannya. Nah, akhiron, di mana bisa kita temukan jalurnya dan jalannya? Kan istiqomah tadi ya. Yang seperti apa itu? Nah, disitulah fungsinya belajar. Tanya sama ulama. Seperti contoh, istri Nabi Muhammad SAW lagi duduk baca zikir pagi hari. Istiqomah atau enggak istiqomah? Istiqomah. Lewat Nabi Muhammad SAW, ya waktu dilihat masih zikir. Pulang siang hari masih zikir. Hebat atau luar biasa? Luar biasa. Tapi Rasul mengatakan SAW, saya tadi baca 4 kalimat yang saya ucapkan sekali itu mengalahkan semua zikirmu dari pagi sampai sekarang. Ditambahin adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ditambahi 4 ini, semua zikir yang kamu baca tadi dari pagi sampai siang ini kalah semua. Artinya istri Nabi SAW diajari oleh Nabi pakai jalur khusus saja. Yang ini jalur awam, jalur biasa yang enggak punya yang ilmunya belum nyampe, ya begini. Ya capek tapi dapatnya enggak seberapa. Ini kalau sama-sama kamu pakai dari pagi sampai siang seperti ini, wah sekali aja mengalahkan yang sekian lama, apalagi kalau sekian jam. Tapi kadang kita jadi santri pokil, ya sudah kalau begitu sekali aja. Subhanallah bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Selesai udah. Zikir yang lain gak dibaca. Ya ini contoh ya, jalur itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau istri Nabi saat itu gak ngebocorin rahasia ini kepada kita gak tahu. Nah istri Nabi mengajarkan kepada yang lain. Siapa yang diajarkan? Tentu yang kumpul, yang dekat diajarin. Betul kan ya? Gak mungkin istri Nabi Muhammad SAW kemudian ke Masjid Nabawi ceramah, kan gak mungkin.
Yang diajarin yang dekat, yang dekat ngajarin yang lain, terus ngajarin yang lain, ngajarin yang lain. Berarti jalurnya apa? Ta'allum wa ta'lim. Jalurnya cuma itu. Mau mendekat dan belajar. Nanti akan dapat banyak bocoran. Bagaimana caranya mengalahkan orang-orang yang sudah lama ibadah dan orang-orang yang sudah sekian tahun hidup. Kita yang usianya belum jelas ini berakhir kapan, di waktu yang masih muda ini dalam singkat mengejar yang lain. Jelas semuanya? Nah itu insya Allah sisa waktu selama nyantri di sini nanti akan saya share tuh tips-tips untuk melejit dalam sesaat. Ya, semoga berkah manfaat. Ya, ini saya dapat berita duka, mudah-mudahan ternyata benar ya. Al-Fatihah Ruh Habib Hasan. Al-Fatihah Ruh Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Segaf Jakarta anallah yaghfir lahu warhamuh waj'al mustaqarrahu fi firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin waj'al qabrahu rawdan wa min riyadil jinan wa yadkhil fi qabri ar-rahata war-raihan wal fushata wal aman wal maghfirata wal ridwan waj'al suknahul jinan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin warzuqna jami'an husnal khatimah 'indal maut wa amrin tawil fi ta'atihim wa lutful afi ala hadhihi wa ala man wa habibi ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus dan segenap santri dan jamaah Majlis Ar-Raudhah Solo sangat berduka cita atas wafatnya salah satu dai kita, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang membaktikan masa mudanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala jadikan roh beliau bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin ditempatkan di tempat yang termulia bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah dijadikan semua amal solehnya diterima dan dilipat gandakan pahalanya, dan semua kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelisnya terus makmur ila yaumil qiyamah, dan semoga para pecintanya bisa melanjutkan perjuangan beliau, murid-muridnya bisa melanjutkan perjuangan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia ulama-ulama kita dan dijadikan hidup kita dalam usia yang barakah, usia yang manfaah, dan kelak kita diakhiri dengan husnul khatimah ala hadhihi wa ala kulliyatin salihah jami'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, barusan kemarin kan saya sampaikan ya, tidak ada yang tahu usia manusia. Jadi saya baru dapat berita tadi, Habib Hasan bin Ja'far ini meninggal dan beliau wafat di bulan Ramadan. Siapa yang wafat di bulan Ramadan itu tidak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahannya itu diampuni. Awaluhu rahmah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita diberi Allah Ta'ala kesehatan semuanya, ya, dipanjangkan usianya, bisa terus membimbing kita semua, dan antum semua sisipkan tuh dalam doa-doa kalau sholat itu ya, agar usia ulama-ulama kita itu dipanjangkan dalam segala kebaikan. Hakadza walafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.